Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tika, silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Silakan duduk. Selamat siang, Tika. Siang Bu, Oke, Tika dari mana nih sebelum ke ruang BK? abis dari kelas Bu tadi. Pelajaran apa? Pelajaran penjas Bu. Oh, penjas. Terima kasih ya, Tika, udah mau mampir ke sini. Kalau Iya, Bu. boleh tahu, apa nih yang membawa Tika ke tempat ibu? Kalau mau Tika cerita boleh banget loh. Iya Bu, akhir-akhir ini saya ngerasa lagi kesel aja Bu. Kesel kenapa tuh, Tika? Kalau ibu boleh tahu. Tika tenang aja. Tika boleh bebas bercerita sama ibu tanpa takut apa yang Tika ceritakan itu menyebar kemana-mana. Ya sih, ibu sempat dengar kamu sempat ada masalah ya dengan teman-teman di kelas. Boleh Bu, soalnya aku juga pengen cerita sama Ibu dari kemarin-kemarin. Wah, bagus Tika, kamu sudah mau terbuka ya sama ibu. Iya Bu. Iya, di sini Tika nggak usah perlu ngerasa dihakimi ya. Ibu bakalan dengerin semuanya, baik itu dari Tika maupun nantinya seperti apa. Oke, coba Tika ceritain apa nih yang biasanya ngebikin Tika tuh jadi bete atau kesel nih di kelas akhir-akhir ini. Aku sering kesel Bu, kadang teman-teman suka nyeletuk atau bercanda yang bikin aku tersinggung gitu. Akhirnya aku malah balas, ngomong kasar juga ke mereka. Oh, jadi Tika ngerasa nggak tahan ya ngedengar komentar dari teman-temannya kayak Iya, bener, Bu. jadinya Tika karena kesel jadi ikutan marah dan ngomong kasar juga. Iya Bu, iya bener Bu. Aku juga sadar sih, kadang ucapan aku tuh jadi nyakitin orang lain gitu. Tapi susah banget Bu nahan emosi waktu itu karena celutupan dari teman-teman aku itu. Oh iya Tika, ibu paham nah. Kadang kalau kita perasaannya kesel dan apalagi sudah menumpuk, pasti ada reaksi spontan yang bisa keluar gitu aja. Dan kamu datang ke sini buat belajar cara mengontrol diri, gimana? Apakah betul? Iya Bu, betul. Aku pengen bisa ngomong lebih tenang kalau lagi emosi. Nah, jadi kalau begitu tujuan kita hari ini Ibu akan membantu Tika untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan perasaan, dan juga mengurangi ucapan kasar di kelas supaya Tika bisa membangun hubungan baik lagi dengan teman-temannya di kelas. Apakah Tika setuju? Setuju Bu, aku pengen ngomong tanpa marah-marah. Iya, bagus. Itu merupakan langkah awal yang penting banget. Tika sudah datang ke sini itu merupakan hal yang sangat baik, Tika. Iya Bu, makasih ya Bu. Nah, Ibu mau tanya nih, sekarang coba Tika ingat, kapan waktu Tika marah nih di kelas, kira-kira apa sih yang langsung muncul di pikiran Tika pas Tika tuh marah gitu, setelah marah atau pas Tika udah marah gitu? Aku mikirnya mereka seenaknya banget sih Bu sama aku. Aku ngerasa nggak dihargain sama mereka. Nah, itu mungkin yang disebut dengan pikiran yang otomatis negatif ya Tika. Biasanya itu, pikiran itu muncul karena kamu tuh lelah, capek, dan tanpa sadar bisa keluar langsung dikarenakan ngebikin kamu tuh emosi. Jadi tiba-tiba kamu spontan dan kamu kesel gitu. Apakah kamu selalu merasa begitu tiap kali diremehkan? Iya Bu, aku jadi ngerasa harus nunjukin kalau aku nggak bisa diremehin. Iya, itu bisa jadi reaksi yang muncul kalau memang kita ingin dihargai. Itu hal yang wajar banget, Tika. Ibu memahami perasaan yang kamu rasakan. Iya Bu. Oke, sekarang kita lihat nih kaitannya ya. Waktu kamu berpikir nih kayak, aku nggak dihargain gitu. Perasaan yang muncul itu gimana? Kesel Bu, malu, marah, jadi kayak campur aduk gitu sama bawaannya ke mereka. Nah, terus setelah itu kan perilaku Tika kayak langsung berbicara kasar atau membentak gitu. Jadi ada kayak hubungannya nih Tika antara pikiran Tika, perasaan Tika, dan perilaku yang Tika munculkan gitu. Oh iya, jadi sebenarnya gara-gara aku mikir gitu dulu ya Bu. Iya, betul banget Tika. Jadi pikiranmu itu sangat mempengaruhi gimana kamu bereaksi. Tapi tenang aja Tika, pikiran itu bisa kamu ubah. Iya Bu. Kalau kamu sudah mengubah pikiran kamu, maka perilaku yang marah-marah itu juga akan hilang Tika. Oh, seperti itu ya Bu. Bagaimana caranya Bu? Nah, coba kita ubah perlahan pikiran yang tadinya Tika ngerasa kayak
aku nggak dihargain gitu. Kita ubah jadi pemikiran yang lebih tenang dan juga realistis. Misalnya nih Tika, kamu jadi kayak berpikir kayak, kalau misalnya ada teman-teman kamu yang celotehan seperti itu, kamu pikir langsung kayak, oh mungkin mereka cuma bercanda ya, atau aku bisa bilang dengan baik kalau aku nggak suka. Jadi kayak misalkan nih ada teman Tika yang sekiranya mengganggu perasaan Tika, Tika langsung bilang kayak, jangan seperti itu dong, aku nggak suka gitu. Itu bisa banget Tika. Gimana menurut Tika? Apakah kira-kira ini bisa kita lakukan? Iya Bu, kedengarannya lebih tenang, jadi aku nggak langsung marah. Nah, bagus Tika, itu merupakan pikiran positif. Kalau kayak gitu, kamu bisa tetap mengkontrol emosi kamu tanpa kamu kehilangan harga diri. Ingat ya Tika, kamu bisa lebih tegas tapi dengan cara yang sopan untuk menjaga diri kamu. Iya Bu. Iya. Nah, coba kita mulai latihannya ya. Kita latihan sedikit. Coba kamu bayangin nih, pas kamu lagi diganggu sama teman-teman kamu, mereka nih bercandanya agak kelewatan. Coba kamu respon nih dengan kalimat yang udah kita coba tadi. Kamu ubah dengan kata-kata yang lebih baik gitu. Mungkin responnya bisa seperti ini ya Bu. Aku nggak nyaman kalau kamu ngomong kayak gitu. Tolong jangan diulangin lagi ya. Nah, ini sangat bagus sekali Tika. Nadanya sopan tapi tetap tegas. Jadi kamu bisa nih gunakan ini sebagai latihan supaya nantinya teman-teman kamu jika mereka tidak menghargai kamu atau mengejek-ejek kamu, kamu bisa tetap melindungi diri kamu tapi kamu juga tetap berperilaku sopan dan santun seperti itu. Iya Bu. Ternyata aku juga bisa ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, biar latihan ini lebih mantap nih Tika, Ibu mau kasih Tika nih tugas kecil ya. Gimana kalau misalkan Tika seminggu ke depan itu Tika catat nih di buku harian. Kayak misalkan situasi kapan kamu hampir marah, terus kayak misalkan pikiran apa yang kadang lagi muncul yang bisa bikin kamu marah. Terus itu ada kayak misalkan gimana sih caranya kamu nanggapinya. Misalkan pas kamu dibuat kesel, marah, terus tuh kamu nanggapinya gimana tuh, itu bisa banget. Nah nanti di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan kita bahas bareng ya. Jadi Ibu bisa nih ngeliat apa perubahan-perubahan yang udah Tika laluin dari setiap latihan atau tugas yang udah Ibu berikan, seperti itu. Wah, itu sangat menarik Bu. Aku coba tulis dan latihan biar nggak gampang marah ya Bu. Nah, Tika, setelah kita ngobrol panjang nih, kira-kira apa sih yang Tika rasain sekarang ini? Aku jadi ngerasa lebih lega. Jadi tahu kenapa aku suka marah dan ternyata bisa dikontrol juga emosi itu. Nah, bagus banget itu Tika. Ibu jadi senang banget nih. Ternyata Tika bisa merefleksi nih, refleksi seperti itu. Yang artinya Tika ini sudah paham gimana cara kerjanya pikiran dan perasaan dan yang akhirnya akan menggambarkan perilaku yang seperti apa. Ibu sangat senang sekali sama Tika, sudah bisa memahaminya dengan baik. Iya Bu. Iya, Tika, Ibu bangga banget Tika udah bercerita, udah berani mau datang ke sini dan mau belajar berubah. Perubahan itu memang gak gampang dan gak instan Tika, tapi langkah kecil kamu hari ini udah datang ke tempat Ibu itu sangat luar biasa. Ingat Tika, kamu anak yang baik, anak yang kuat dan juga berharga. Nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya ya, sambil kita lihat nih hasil latihan yang udah Ibu berikan tugasnya ke kamu. Makasih banyak ya Bu. Aku jadi semangat lagi dan mencoba untuk selalu berubah. Iya, sama-sama nak. Ibu yakin kamu bisa semangat. Yuk, bisa terus ya Tika, belajar pelan-pelan. Pasti kamu bisa melalui semuanya. Baik, terima kasih ya Bu. Oke Tika. Ayo, silakan.